Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa yundabulan dan sunatakan apa al-ittija'u turun miring bainahuma ing dalam antarane salat qobliyah subuh lan salat subuh. Bainahuma dalam antarane rakaat al-fajr. Bainahuma dalam antarane rakaat al-fajr rakaat ini qobliyah subuh. Wa baina fardilan dalam antaranya sholat subuh, sholat fardu. Jadi setelah sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud Tirmidzi dengan sanad sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri faliyat toji ala yaminih." Ketika kamu sudah sholat qobliyah subuh atau rakaat al-fajar, tidurlah miring di atas lambung kanan. Jadi posisinya seperti mayit ketika dibaringkan, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Apa hikmahnya ketika orang posisi seperti itu? Setelah sholat qobliyah subuh kok tidur miring? Kata para ulama, hikmahnya adalah mengingat kematian supaya bersemangat beramal soleh. Karena sholat subuh itu termasuk sholat yang paling berat. Nafsunya itu harus dilawan subuh itu. Nah, ingat kematian ini membuat orang bersemangat beramal soleh. Disunahkan dalam posisi tidur miring itu doanya dengan yang Nabi ajarkan, yaitu Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajirni minan nar. 3 kali ajirni minan nar atau a'udzubika minan nar. Juga disunahkan beberapa amalannya para ulama soleh ini untuk menguatkan iman yang sudah diuji coba oleh para banyak ulama ahli ma'rifat melalui diberitahu oleh Nabi, diperintahkan oleh para diimpikan oleh para ulama ahli ma'rifat. Dalam tidurnya diperintahkan oleh Nabi sesudah sholat qobliyah subuh baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Termasuk yang mengimpikan ini Imam At-Tirmidzi Al-Hakim. Beliau berkata bahkan melihat Allah di dalam mimpi. Beliau khawatir ketika bermimpi bertemu Allah, khawatir ya Rabb inni akhafu zawalal iman. Ya Allah, saya itu khawatir nanti sebelum mati imannya hilang. Siapa yang jamin matinya husnul khatimah? Kalau murtad bagaimana? Hanya memerintahkan doa ini dibaca 41 kali.
Ada riwayat 40 kali, ada riwayat 41 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Kalau riwayat Imam At-Tirmidzi Hakim ditambahi ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya Allah la ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi bi nuri ma'rifatika. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahim. Faedah yang lain dalam hadis sahih, Nabi memerintahkan sebagian sahabatnya, faedahnya untuk meluaskan rezeki. Rezeki yang zahir dan batin. Jadi kalau rezeki zahir misalnya dapat makan, dapat uang, dapat baju, itu rezeki zahir. Kalau rezeki batin misalnya mudah memaham ilmu, tidak berat melaksanakan ibadah, ini rezeki batin. Temannya soleh-soleh, ini rezeki batin. Itu membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Itu yang dibaca ketika kalian doa fajar, itu sudah mengumpulkan semua itu. Faedahnya banyak itu. Terus membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Jadi banyak para masyayikh yang menganggap baik ini dibaca antara sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh. Andaikan tidak sempat karena sudah qomat atau ketinggalan jamaah, belum sempat baca itu, sudah sholat subuh misalnya bangun kesiangan, jangan sampai hari itu ditinggalkan, dibaca setelah sholat subuh boleh. Ketika nggak sempat dibaca setelah sholat duhur pun boleh. Kalau bisa jangan ditinggalkan amalan itu. Ilam yuakhirhuma lamun orang akhiraken musolli ing rakaatal fajri anhu saking subuh. Kalau sholat sunnah qobliyah subuhnya setelah sholat subuh tidak perlu ittija. Ini menurut sebagian ulama ini. Menurut madhab Malik, ittija ini hukumnya tidak sunnah, tapi hanya mubah. Atau kalau kita madhab Syafi'i itu sunnah. Kalau sholat sunnah qobliyah subuhnya sebelum subuh. Kalau setelah sholat subuh tidak sunnah. Ini satu pendapat. Sebagian mengatakan tetap sunnah meskipun sholat sunnah qobliyah subuhnya setelah subuh. Jadi sholat sunnah itu boleh diakhirkan ketika qobliyah tidak sempat. Misalnya qobliyah subuh nggak sempat, boleh dilakukan setelah subuh. Sholat qobliyah duhur nggak sempat, boleh setelah duhur. Bahkan Nabi pernah ketika tidak sempat qobliyah duhur, tidak sempat dilakukan setelah zuhur, akhirnya Nabi melaksanakannya tidak sempat qobliyah, tidak sempat sebelum asar, sampai setelah asar Nabi lakukan karena banyak tamu. Tidak sempat qobliyah zuhur, sholatnya Nabi lakukan setelah asar, qodok. Jadi yang wajib diqodok, yang sunnah pun sunnah diqodok. Ada yang pendapat mengatakan meskipun tidak qobliyah subuh tetap ittija, tetap tidur miring setelah subuh. Jadi kalau pengen tidurnya itu seperti Nabi sunnah, itu namanya tidurnya itu ittija, posisinya miring, bantalan pakai tangan, tidur miring, posisi itu tangan, itu tidurnya nggak akan nyenyak, jadi nggak akan banyak tidur.
Kalau tidur yang paling buruk itu tengkurap, itu tidurnya iblis, tidurnya tengkurap, mengkurap, itu tidurnya iblis ini. Tapi kalau lihat ada sahabat tidur tengkurap, dibangunkan. Tidur paling buruk itu tengkurap. Paling baik posisi tidur itu seperti Nabi Ittija. Faedahnya tidak terlalu nyenyak tidurnya, jadi tidak kebanyakan tidur. Walau ghairu mutahajjidin lan senajan iku ora wong kang tahajud, meskipun tidak sholat tahajud tetap disunahkan ittija. Wal aula utai kang luwih utama iku kauluhu anane ittija, ana iku ala syakki ngatasé sigaran al aimani kang tengen, miring ke kanan maksudnya, yang lebih utama. Meskipun boleh miring ke kiri itu boleh, tapi yang lebih utama miring ke kanan. Wa illam yurid mongko lamun ora ngarepno wong zalika ing kono ittija, fasala mongko misah wong binahwi kalamin kelan sepadane guneman, au tahawala utawa pindah panggonan sapa man. Kalau tidak ingin tidur miring, maka memisah antara qobliyah subuh dan subuh dengan pembicaraan, bicara. Jadi Nabi itu dulu kalau setelah sholat wajib beliau sholat sunnah ba'diyah. Sebelum sholat wajib Nabi juga sholat qobliyah, supaya tidak dianggap semuanya wajib oleh sahabat. Nabi itu memisahkan keduanya dengan bicara. Oh, kalau sudah bicara berarti ini nggak nyambung sholatnya, berarti yang awal qobliyah sunnah, yang akhir ba'diyah pun sunnah. Nabi mengajari sahabat begitu. Sholat binahwi kalamin, awala atau pindah tempat. Sholat sunnah qobliyah subuh di sini, nanti subuhnya pindah tempat. Sholat subuh, sholat duhur misalnya di jamaah, nanti pindah tempat untuk sholat ba'diyah duhur. Itu cara Nabi mengajarkan para sahabat bahwa ini sholatnya itu tidak jadi satu, bisa. Tambihun ya juzu takhirur rawatibi. Surat Al-Maidah 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Fatara alladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah a'azallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru bi anfusihim nadimin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatara mongko bakal ningali sira Muhammad alladzina yu'akeh fi qulubihim kang itu dalam atine alladzina
Fikul dikun dalam hati ini aladina apa marodon penyakit. Aiduk pun tegesi apes, aiduk pun tegesi apese keyakinan. Ka Abdullah bin Ubay kaya Abdullah bin Ubay bin Salul al-munafiqi kang munafik. Bisaring kegancangan sopo aladina fihim ing dalam aladina kafaru minal yahud wa nasara. Ayat muwaladin dalam asia-asian al-yahud wa nasara. Yaquluna padha ngucap sapa alina mu'tadina hale padha alasan kabeh anha saking mualah. Nasa khawatir kita antusibana yang termakanan yang kita apa dairatun kepailan. Jadi yang kemarin 51 itu Al-Maidah 51 larangan untuk berwalak beraksi-asian kepada orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang paling dekat dengan orang Islam sama-sama punya kitab saja dilarang mualah, apalagi orang-orang kafir yang tidak punya kitab, musyrik, Hindu, Buddha dan lain-lain. Diriwayatkan dulu Abu Musa al-Asy'ari ketika menjadi gubernur di wilayah Syam atau wilayah Kufah atau wilayah Basrah itu, Abu Musa al-Asy'ari itu mengangkat seorang juru tulis, katib, kalau sekarang ya sekretaris, dari orang Nasrani. Nah, ketahuan oleh Sayyidina Umar karena ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah di masjid itu bicara dengan Abu Musa al-Asy'ari, melihat tulisan hasil tulisannya Musa, kok baik sekali, tulisannya bagus, terus hitungannya tentang kelola perhitungan daerah Isfahan, kalau sekarang wilayah Iran, Isfahan. Tulisannya bagus, membuat kagum orang-orang yang melihat, yang baca itu. Terus Sayyidina Umar nanya ini, khattu man hada, ini tulisan siapa ini kok baik sekali? Kata Abu Musa al-Asy'ari, khattu katibi, ini yang nulis sekretaris saya. Qala Umar ib'as fi talabi li'arahu undang ke sini supaya saya lihat sekretaris semua itu. Qala Abu Musa la yastati'u dukhul al-masjid, dia tidak bisa masuk masjid, kata Abu Musa ini. Terus Amirul Mukminin Umar ini nanya, apakah dia junub? Apa kok junub? Kok enggak bisa masuk masjid? Apa dia hadas besar junub? Qala Abu Musa la innahu nasrani, dia itu orang Nasrani. Nasrani kok jadikan sekretaris? Marah Sayyidina Umar itu. Padahal tulisannya bagus, hitungannya bagus. Wa ghadaba Umar Abu Musa ala bakhihi bisyiddah hatta qala Abu Musa ahsibu anna fahihi qad kasurat. Marah Sayyidina Umar ini, pahanya Abu Musa dipukul keras sekali mukulnya, sampai Abu Musa mengatakan seperti seakan-akan tulang betis saya itu pecah, dan kerasnya mukulnya Umar ini. Terus kata Sayyidina Umar ini, alam taqra qala rabbil izzah, kamu gak pernah baca Al-Quran? Wa amri, perintah Allah, ya alladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Hanya dipecat langsung, gara-gara ditegur bukan dipecat.
Terus kalau dikatakan oleh syair, bagaimana mungkin orang yang menjadi musuh kok malah dijadikan teman dalam agama ini. Tapi kalau muamalah, kalau hanya urusan transaksi boleh, bahkan menikahi ahlul kitab, perempuan ahlul kitab itu banyak ulama yang membolehkan dengan beberapa syarat itu. Menikah saja boleh kalau urusan muamalah, tapi kalau urusan agama, urusan akidah itu yang nggak boleh. Pernah juga sahabat Khalid bin Walid kirim surat ke Sayyidina Umar. Yaqulu inna bisyam katiban nasraniyan. Di Syam itu ada sekretaris orang Nasrani. La yaqumu kharaju ila bihi. Kalau diserahkan ke yang lain tidak ada yang bisa. Ini yang ahli cuma ini. Terus Sayyidina Umar balas suratnya ini, suratnya Khalid bin Walid. La tastamilhu, jangan kau angkat jadi pegawai orang Nasrani. Kata apa? Soal nulis balas suratnya dibalas lagi oleh Khalid bin Walid. Innahu la ghina abin anhu. Kita nggak bisa ini, adanya cuma ini, nggak ada yang lain. Diulangi lagi oleh Umar itu. Lantas takmin jangan kau jadikan pegawai. Sampai 3 kali Khalid bin Walid nulis surat lagi. Kalau dia sampai dipecat dari orang Nasrani, dipecat dari sekretaris, nanti harta negara akan tersia-siakan. Sayyidina Umar terakhir balas surat terakhir pungkasan ini. Matan Nasrani wassalam. Mati orang Nasrani sudah mati. Kalau mati gimana? Ibaratnya begitu. Enggak ada yang lain, terus mati bubar. Maksudnya saking nggak bolehnya Sayyidina Umar itu mengangkat orang Nasrani. Dalam hadis Sahih Muslim pernah Rasulullah SAW itu bertemu orang musyrik di jalan. Orang musyrik ini menawarkan diri mau ikut perang. Nabi nggak mau. Qala inni la asta'inu bi musyrikin. Itu kata Nabi, hadis Sahih Muslim. Kami nggak pernah minta tolong dengan orang musyrik. Dalam surat lain, surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu abahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kamu gak akan temukan orang-orang yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada hari akhir kok berasi-asian dengan orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah. Meskipun ayah-ayah sendiri, meskipun anak-anak sendiri, meskipun itu anak orang tua sendiri kok kafir, meskipun saudara sendiri, meskipun kerabat teman dekat sendiri, halangan keras. Yaquluna nahsya'an tusibata, tapi orang-orang munafik kata Allah ini penyakit di hatinya seperti Abdullah bin Ubay. Nah, setelah turun ayat ini, ketika terjadi peperangan kepada Yahudi Bani Qainuqa, Nabi itu memerangi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa karena mereka mau membunuh Nabi. Bani Qainuqa itu orang Yahudi, diperangi oleh Nabi pada tahun 5 Hijriah. Akhirnya seorang sahabat dari suku Khazraj, orang Madinah, Al-Ansari, Ubadah bin Samit, ini menghadap Nabi. Ya Rasulullah, innali mawali min Yahud katsirun adaduhum. Ya Rasulullah, kami itu dulu bersahabat ketika masih zaman jahiliyah. Orang Khazraj itu punya banyak teman, bersekutu dengan orang-orang Yahudi banyak sekali. Tapi setelah Allah melarang, nggak boleh. Wa inni abra'u ilallahi wa rasulihi min wilayati Yahud wa talallaha wa rasulah.
Abu bin Samit itu. Saya sudah tidak mau lagi berasih-asian mengangkat teman dekat, mengangkat pemimpin ke orang-orang Yahudi. Kami berlepas diri, kami hanya berharap kepada Allah dan Rasulullah, kata Abu bin Samit. Hanya ini orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ini berkata kepada Nabi, ini rojulun akhafud dawair. Saya itu khawatir dawair, jamak dari dairah, itu dawair. Nanti kalau saya nggak berteman dengan orang Yahudi, saya nggak punya uang, saya nanti bakal paceklik, bakal hidupnya sulit, jadi khawatir kehilangan dunia. Kadang dalam hidup panjang ini Abdullah bin Ubay ini sampai memohon-mohon pada Nabi itu, jangan kau sakiti para orang munafik ini, Abdullah bin Ubay, jangan kau usir orang Yahudi banyak-banyak. Ya Rasulullah, jangan kau keras dengan orang Yahudi banyak. Mereka teman kami dulu, teman-teman Khazraj di zaman jahiliyah. Sampai Nabi itu marah ini. Hanya turun ayat ini. Dan yang lain Nabi itu berkata kepada Abdullah bin Ubay, kenapa kamu itu kok nggak seperti Ubadah bin Samit yang mengatakan atafarraq ilallah wa ila rasuli? Jawabnya Abdullah bin Ubay, ini ahsyad dawair, ini ru'un ahsyad dawair. Ini khawatir kalau saya ini celaka gara-gara musuh orang Yahudi. Terus Nabi mengatakan, qad kuntu anhaka an hubbi yahud. Saya itu sudah melarangmu, nggak boleh mencintai orang Yahudi, orang Islam nggak boleh. Terus kata Abdullah bin Ubay, faqad abghadahum As'ad bin Zurarah famata. Hadis riwayat Abu Dawud. Dulu ada orang benci Yahudi mati, namanya As'ad bin Zurarah, ngayal Abdullah bin Ubay. Jadi As'ad bin Zurarah itu termasuk sahabat yang paling berjasa mengislamkan orang-orang di Madinah. Beliau yang awal kali berbaiat kepada Nabi dari utusan Nuqobah ketika Baiatul Ridwan. Ketika sebelumnya hijrah ke Madinah, orang-orang Ansar itu bersumpah setia mau membela Nabi di Baiatul Ridwan. 70 orang Ansar ini, termasuk As'ad bin Zurarah yang memperakarsai. Beliau yang minta supaya Nabi mengutus sahabat Mus'ab bin Umair. Nah, ketika Mus'ab bin Umair ini dakwah ke Madinah, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Yang menjamu As'ad bin Zurarah ini, yang menjamu Mus'ab bin Umair itu As'ad bin Zurarah. Nah, beliau meninggal di awal Islam sebelum Nabi hijrah ke Madinah, itu meninggal As'ad bin Zurarah. Hanya ini digunakan oleh Abdullah bin Ubay untuk membantah Nabi. Jadi orang-orang yang membelai orang kafir khawatir nanti kehilangan dunia, kehilangan jabatan, kehilangan pangan, kehilangan kekayaan, kehilangan pengaruh, takut dikucilkan, takut paceklik, takut semuanya dakwah. Kenapa kok ikut Natalan, ikut hari raya orang kafir ya, supaya dapat uang, dapat jabatan, temannya banyak. Ini juga dakwah. Ya dulu kang mubeng dia kelan dairah apa adahru tahun, maksudnya biar saya ini muter terus penghasilannya ini. Kalau saya nanti enggak bersekutu dengan orang kafir, hidup saya berhenti, enggak muter. Namanya ya dulu bila dahar,
alaina melarat ing atase kita minjak bin saking paceklik awala bertawa kalah. Jadi kadang sebagian orang itu ya kadang iya ya malah itu, kadang orang punya agama ngomong jangan terlalu benci dengan orang kafir. Wong kita itu kalau pakai pesawat yang bikin orang kafir, pakai HP yang bikin orang kafir, ini orang nggak paham. Kalau masalah HP, duniawi, pesawat, mobil, motor itu bukan akidah. Ya udah masalah itu, bukan masalah akidah. Yang dilarang itu akidah, ikut ke gereja, ikut ke wihara, ikut ke sinagog pemerintah, itu yang dilarang. Jadi yang dilarang itu bukan masalah duniawi, bukan transaksi. Kalau transaksi ya boleh. Nabi juga menjenguk orang kafir yang sakit. Nabi menggadaikan baju penanya kepada orang Yahudi, tidak ada larangan. Bahkan ketika orang Yahudi mati, Nabi berdiri menghormati. Ketika jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri menghormati. Itu semacam hubungan sosial, tidak ada larangan. Jual beli, muamalah boleh. Yang nggak boleh itu kalau urusan agama, urusan akidah itu dicampur-campur, nggak boleh. Walayati wala itu ala sempurna apa amru Muhammadin perkarane Nabi Muhammad. Fala yumiruna mongko orang gawe makmur sapa aladina lain kita orang ta'ala fa'asa mongko menawa sapa Allah iku ayat yang akan bil fatih lan kemenangan. Ain bin nasi tegesi kelan kemenangan di Nabi mari Nabi ini Allah bidhari di kelan menang agama Allah amrin utawa perkara min indi saking ngarsane Allah. Pihak kisah terus munafiqina kelawan buka tutupe wong-wong munafik. Tapi dohim lan kawalah mulai munafikin. Kayu subuh mongko isu-isu lan munafikin alalah ing atase perkara. Asalu kang padha nyimpen sapa munafikin ing ma fi anfusi dan ade munafikin bayane menasaki saking mamang wa waladil kufarilan lan asih-asihan kelawan pira-pira wong kafir. Nah dimina iku padha getun-getun kabeh. Nanti kalau Islam sudah menang atau belum sempat menang, Allah akan membuka ini topeng-topengnya orang munafik ini. Ngakunya Islam tapi lebih bela orang kafir. Ngakunya Islam tapi nggak senang dengan orang Islam, nggak senang dengan hukum Islam, nggak senang dengan Al-Quran, nggak senang dengan orang ngaji, munafik itu. Nanti Allah akan bongkar semua itu. Kalau tidak dibongkar ya Islam akan diberi kemenangan. Baru semua alam asal fi'angsim nadimi Allah masa bagi Allah itu pasti Islam pasti menang walaupun kita nggak ikut. Maka kalau kita nggak ikut ya rugi, karena sudah menjadi keputusan Allah. Mungkin menangnya belakang, mungkin kita belum sempat menikmati kemenangan, tapi Islam pasti menang itu. Besok itu Islam itu akan menguasai Gedung Putih Amerika itu, menguasai Vatikan Roma orang Katolik, seluruh dunia akan dikuasai. Kita akan menangi zaman itu atau tidak, bahwa alam. Nah, tapi kita wajibnya ikut berjuang, walaupun tidak menangi, dapat pahala, dapat andil. Au amrin min indihi, atau keputusan Allah. Apa dibongkarlah ini orang-orang munafik ini kok, karena melihat sekarang yang kuasa orang-orang kafir.
yang sekarang ini punya kekuatan, negara-negara yang bebas, orang-orang kafir semua. Ini akhirnya kadang pemimpin negara Islam ini nggak kuat imannya, mending belain orang kafir supaya jabatannya selamat, supaya bisa terus jalan ya dulu pihak dahar. Musibahnya daerah takut nanti diboikot, takut dunianya ini hilang, takut jabatannya hilang dan seterusnya itu. Fayus bihu alamas, pasti mereka akan menyesal nanti, entah di dunia apalagi di akhirat. Nah ini naudzubillah. Wa yaqulu lil aqulina wa